Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita lanjut materi berikutnya. eh, Bagian-bagian motherboard. Bagian-bagian motherboard yang kita pahami saja beberapa yang akan kita gunakan. Yang pertama kita lihat dulu tampilan motherboard. Ini tampilan motherboardnya. Kita bisa lihat dari belakang, tampilan belakang. Nah, oke. Kita lihat dulu dari tampilan belakang. Bagian-bagian motherboard di belakang ada port PS2. Nah, yang perlu kamu ingat adalah port PS2. Port PS2 itu ada warna ungu dan warna hijau. Ini untuk keyboard dan untuk mouse. Untuk keyboard yang warna ungu, untuk mouse yang warna hijau. Ya. Kemudian yang ini perhatikan ini adalah port VGA atau VGA port. VGA port ini digunakan untuk menghubungkan antara monitor dengan motherboard. Ya, jadi nanti hubungannya dengan tampilan layar. Kemudian yang ini ada port USB, ya, port USB di sini, ada port USB di sini, ada port internet atau Ethernet port. Ini biasanya kalau kita menggunakan kartu namanya NIC, Network Interface Card. Ada audio jack, ada sound jack, ada microphone jack di sini. Nah, semuanya ini disebut model onboard. Artinya apa? Artinya perangkat-perangkat ini sudah terpasang langsung di motherboard. Nih, sudah menempel ketika kita beli motherboard, perangkat-perangkat ini sudah ada. Apakah semua motherboard seperti ini? Tidak, ada beberapa motherboard yang memang dia tidak ada yang onboardnya, jadi perlu ditambahkan kartu-kartu tambahan, ya. Oke, kita lanjut ke bagian depan motherboard. Nah, ini namanya slot ekspansi. Ini namanya slot ekspansi. Apa gunanya? Gunanya untuk menambahkan port-port yang diperlukan, atau jika portnya kurang kita bisa menambahkannya, memasukkannya di dalam slot ekspansi. Slot ekspansi bisa ditambahkan sound card mungkin di sini, atau VGA card, atau USB card, atau nih kartu jaringan, ya. Jadi yang perlu kita lihat, kita perhatikan di sini adalah slot bagian untuk VGA card. Bagian untuk VGA card itu dia biasanya beda sendiri warnanya, hitam atau coklat menuju kehitaman. Jadi coklat kehitaman atau hitam itu biasanya untuk VGA card. Jadi ada tempat sendiri untuk VGA card. Kemudian bagian komputer yang lain di sini ada slot untuk RAM, Random Access Memory. Di sini ada dua bagian. Ini bisa kita pasangkan 4 RAM. Ada 1, 2, 3, 4 RAM, ya. Kemudian ada soket untuk pemasangan kabel PATA atau kabel ATA. Di sini ada untuk kabel floppy. Ini yang kotak-kotak ini adalah untuk kabel power supply, untuk masuknya arus listrik ke dalam motherboard, ya. Ini dan ini juga tempat masuknya arus ke motherboard, kabel untuk power supply. Berikutnya di sini ada soket prosesor. Soket prosesor ini tempat kita meletakkan prosesornya. Kemudian ini tempat baterai CMOS. Tempat baterai CMOS, ya. Baterai CMOS itu baterai untuk itu kalau komputer kita matikan atau laptop kita matikan, kita hidupkan lagi, jamnya, tanggalnya dia tetap benar. Itu karena ada baterai CMOS di sini. Berikutnya di sini adalah soket atau slot untuk kabel SATA. Kabel SATA itu kabel model baru. Nanti kita bahas lebih detail. Oke, sementara itu saja dulu bagian-bagian motherboard yang perlu dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke hardware lainnya. Oke, yang pertama kita bisa lihat di sini ada RAM, ya. NIC wireless. NIC wireless ini kita pasangkan di slot ekspansi. Dia bentuknya kartu jaringan tapi untuk jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Ini adalah kartu jaringan, ya. Oke, ini bentuknya. Dia pakai antena biasanya yang model kartu seperti ini. Ini tempat antenanya. Selanjutnya ada
NIC yang untuk kabel, artinya kartu jaringan yang menggunakan kabel UTP atau kabel jaringan. Seperti ini tampilannya. Ini namanya lubang Ethernet port tadi yang sudah ada di onboard tadi. Tapi kita bisa juga tambahkan di slot ekspansi dengan menggunakan kartu NIC. Ini nanti tempat masuk RJ45. Selanjutnya ini VGA card. Ini kartu video ya, kartu video untuk menghubungkan ke monitor, dari motherboard ke monitor. Ini ada jenis port yang seperti ini. Ini ada sambungannya. Biasanya kalau kita menggunakan port yang 15 lubang, kita mau pasang di port yang seperti ini ada sambungannya ada. Kita bisa beli sambungannya. Ini kartu video atau video card. Selanjutnya di sini ada kabel SATA. Ini kabel SATA ini untuk menghubungkan dari motherboard ke hard disk ya, hard disk yang tipenya tipe SATA. Selanjutnya ada hard disk. Ini hard disk itu disebut dengan penyimpanan utama atau main storage. Dia harus ada, kalau kita merakit komputer harus ada hard disknya. Tapi sekarang ada pengganti hard disk, itu bisa untuk ganti hard disk, dia namanya SSD. Dia cenderung lebih cepat karena dia menggunakan model chip atau model IC. Kalau hard disk ini dia masih menggunakan piringan di dalamnya. Di dalamnya dia piringan seperti CD, itu dia berputar piringannya. Sekarang ada keluaran baru namanya SSD. Ini hard disk, tampilan hard disk. Nih. Atau main storage atau penyimpanan utama di komputer. Berikutnya ada floppy drive. Floppy drive ini untuk memutar disket. Untuk memutar disket, tapi sudah jarang atau sudah bahkan ditinggalkan. Disket itu penyimpanan model zaman dahulu. Disket itu penyimpanan zaman dahulu, dia kapasitas memorinya hanya 3,5 MB kalau tidak salah. Jadi sekarang untuk apa 3,5 MB? Untuk menyimpan satu lagu saja nggak cukup gitu kan. Tapi dulu sangat berguna. 3,5 MB bisa untuk menyimpan dokumen-dokumen untuk kita latihan. Ini adalah floppy drive. Ini tidak digunakan lagi. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive ini dia untuk memutar CD atau DVD. Nah, dia dihubungkan dengan kabel ATA. Ini ya. Selanjutnya kita ke power supply. Ini adalah power supply, penyokong atau penyedia power dari listrik dimasukkan ke motherboard. Ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink ini ada dua macam. Ada heatsink yang langsung ada kipasnya, ada heatsink yang berdiri sendiri. Artinya heatsink berdiri sendiri itu dia tidak ada kipasnya, hanya berupa logam yang mudah dingin saja, dia tidak ada kipasnya. Yang ini, heatsink yang ini dia untuk prosesor, untuk mendinginkan prosesor, karena kerja prosesor itu sangat banyak, jadi perlu didinginkan agar tidak blank komputernya. Ini bentuk heatsinknya. Yang atas namanya fan atau kipasnya, yang heatsink itu yang bawah ini. Ini namanya heatsink yang bagian garis-garis ini adalah logam yang sangat mudah berubah suhunya. Dikipas sedikit saja dia akan dingin. Berikutnya kita putar dulu tampilannya. Putar dulu ke kabel. Nih, kabel ATA. Ini menghubungkan dari motherboard ke optical drive ataupun ke hard disk. Ini tampilannya. Kabel ATA. Selanjutnya kabel SATA. Kabel SATA ini. Nah, ini adalah kabel SATA menghubungkan dari motherboard ke hard disk. Ini kabel model baru. Sampai situ dulu pengenalan motherboard. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan perakitan komputer. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.